Timnas Garuda tak berkutik, sosok Nguyen Chong Puong datang bak pahlawan, Vietnam sambut juara penuh sukacita. Stadion Gelora Bung Karno malam itu menjadi saksi bisu betapa kerasnya perjuangan Timnas Indonesia dalam merengkuh mimpi yang hampir tergapai, namun takdir berkata lain, Garuda harus merelakan mahkota juara Piala AFF 2025 terbang ke tangan Timnas Vietnam, di bawah sorak-sorai puluhan ribu supporter yang memadati tribun GBK. Nama Nguyen Chong Puong menjelma sebagai mimpi buruk yang tak bisa dilupakan oleh para pendukung Merah Putih. Pertandingan final ini memang sudah dinanti-nantikan setelah Indonesia sukses kalahkan Thailand di semifinal, dan Vietnam sukses tumbangkan Filipina 2-1. Kekuatan kedua tim Indonesia dan Vietnam sama kuat membuat asa kedua tim masih sama-sama menyala. Indonesia datang dengan semangat membara, bermodal dukungan supporter yang tak pernah lelah bernyanyi, sedangkan Vietnam datang dengan ketenangan, keyakinan, serta seorang pahlawan yang diam-diam menyiapkan kejutan di jantung pertahanan Garuda. Nguyen Chong Puong, sosok yang sebelumnya sempat diragukan karena sempat menepi akibat cedera, justru menjadi aktor utama dalam malam kelam bagi Timnas Indonesia. Sejak menit awal, Indonesia langsung tancap gas, serangan demi serangan dilancarkan, umpan-umpan terukur dari pemain Garuda, tusukan cepat dari para gelandang tengah, hingga sepakan jarak jauh Jens Raven membuat barisan belakang Vietnam sempat pontang-panting namun belum mampu menggetarkan jala gawang Vietnam. Namun rapatnya lini pertahanan The Golden Star Warriors membuat semua peluang itu hanya menjadi deru angin di atas rumput hijau GBK. Waktu seolah berlari kencang, menit demi menit terlewati. Ketegangan makin memuncak, hingga akhirnya, mimpi indah itu seketika buyar di menit ke-36. Berawal dari sepakan pojok, Nguyen Dinh Bak melepaskan umpan matang ke kotak penalti jantung pertahanan Indonesia. Dan sempat terjadi kemelut, di sana sudah berdiri Chong Puong, sang penyerang yang terkenal dengan kaki kirinya yang mematikan, mendapatkan bola liar, yang kemudian tanpa pikir panjang melepaskan tendangan setengah voli yang keras menghujam gawang Muhammad Ardiansyah. GBK yang sedari tadi riuh seketika terdiam, hanya terdengar sorak-sorai para supporter Vietnam yang hadir dengan jumlah terbatas namun bersuara lantang. Gol itu menjadi pukulan telak bagi pasukan Garuda, segala upaya dilakukan untuk membalas, namun rapatnya lini belakang Vietnam seolah tak memberi celah. Sementara waktu terus berjalan, Indonesia kian frustasi, beberapa peluang emas pun tak mampu dikonversi menjadi gol penyeimbang, hingga akhirnya wasit meniup peluit panjang, mengakhiri harapan, menegaskan keunggulan Vietnam di tanah Jakarta. Nguyen Chong Puong pun dielu-elukan sebagai pahlawan kemenangan, di pelukan rekan setimnya ia menitikkan air mata haru. Bagi Vietnam, ini bukan sekadar trofi, melainkan penegas dominasi mereka di kawasan Asia Tenggara. Gelar Piala AFF 2025 menambah koleksi gelar mereka, meneguhkan status Vietnam sebagai salah satu tim yang paling disegani di ASEAN. Sementara itu, di sisi lain lapangan, beberapa pemain Indonesia tampak terduduk lemas. Muhammad Ardiansyah menatap kosong ke langit GBK yang bertabur lampu sorot. Jens Raven seolah-olah hilang ketajamannya sebagai penyerang, mencoba menahan air mata agar tak jatuh di hadapan puluhan ribu pendukung setia. Pelatih Gerald Vandenberg pun tak kuasa menyembunyikan kekecewaan. Dengan wajah penuh penyesalan, ia tetap berjalan ke tengah lapangan, menepuk pundak satu persatu anak asuhnya, menguatkan mereka yang patah hati di depan publik sendiri. Tak ada yang salah dengan perjuangan Garuda malam itu, mereka telah menampilkan permainan yang luar biasa, determinasi yang tak pernah padam, serta semangat pantang menyerah hingga menit akhir. Namun inilah sepak bola, selalu ada pemenang dan selalu ada yang harus menelan pil pahit, dan malam itu Nguyen Chong Puong benar-benar menjadi mimpi buruk sekaligus pembeda yang membuat Vietnam pulang dengan senyum kemenangan. Di ruang konferensi pers, Chong Puong tampil dengan wajah berseri-seri, senyum kecil tersungging di bibirnya, sambil menatap medali emas yang melingkar di lehernya. Ia bercerita bahwa gol yang ia lesakkan ke gawang Indonesia adalah momen terindah sepanjang karirnya. Menurutnya, mencetak gol kemenangan di final, di stadion sebesar GBK, di depan puluhan ribu supporter lawan, adalah mimpi yang menjadi nyata. Terima kasih kepada seluruh rakyat Vietnam yang selalu mendukung kami, terima kasih untuk rekan-rekan setim, pelatih, dan semua ofisial. Gol ini bukan hanya milik saya, tapi milik seluruh Vietnam, ujar Chong Puong dengan mata yang berkaca-kaca. Di sudut lain, suasana ruang ganti Timnas Indonesia sunyi, hanya terdengar suara sepatu yang saling beradu, satu persatu pemain saling menepuk pundak, memberi penguatan. Kapten Kadek Arel mencoba berdiri paling depan, memberikan semangat pada rekan-rekannya, bahwa kekalahan ini bukan akhir segalanya, melainkan batu loncatan untuk bangkit lebih kuat. Terima kasih untuk semua dukungan masyarakat Indonesia, maaf kami belum bisa memberikan hasil terbaik, tapi percayalah, Garuda akan terbang lebih tinggi suatu hari nanti, ucap sang kapten kepada wartawan, matanya berkaca-kaca namun suaranya tetap tegas.
Kegagalan di final Piala AFF 2025 ini memang berat, tapi bagi timnas Indonesia, ini juga menjadi cambuk untuk menata ulang langkah, dengan skuad muda yang dipenuhi talenta, dengan semangat juang yang masih membara, dengan dukungan rakyat Indonesia yang tak pernah padam, Garuda diyakini akan segera bangkit. Pelatih Gerald Vandenberg sendiri menegaskan bahwa dirinya tak ingin larut dalam kekecewaan. Ia mengakui Vietnam tampil luar biasa. Nguyen Chong Puong pun ia puji sebagai striker berbahaya yang punya insting tajam di momen-momen krusial, tapi Gerald Vandenberg juga meyakini bahwa anak asuhnya punya masa depan yang cerah. Mereka hanya perlu belajar dari kekalahan ini dan kembali dengan mental juara. Di tribun penonton, meski hasil akhir tak berpihak pada merah putih, ribuan supporter tetap berdiri, meneriakkan chant dukungan, Garuda di dadaku, menggema di seluruh penjuru GBK. Teriakan itu menjadi simbol bahwa cinta mereka tak akan pernah mati, meski kalah di kandang sendiri. Nguyen Chong Puong, di satu sisi lapangan, masih sibuk melayani wawancara. Ia bercerita bagaimana gol itu lahir, bagaimana ia mempersiapkan mental, dan bagaimana dia rela menahan nyeri di kakinya demi momen final ini. Gol semata wayang itu memang tak sekadar angka di papan skor, gol itu telah mengukir namanya dalam sejarah sepak bola Vietnam, menahbiskan dirinya sebagai legenda baru di negeri naga biru. Bagi publik Vietnam, Nguyen Chong Puong kini seolah menjadi simbol kebangkitan. Anak desa yang pernah dicibir karena fisiknya yang mungil, kini membungkam keraguan dengan satu sontekan maut di jantung ibu kota Indonesia. Media Vietnam pun langsung membanjiri beranda berita dengan tajuk kemenangan ini. Foto Chong Puong merayakan gol dengan tangan ke langit menghiasi halaman depan berbagai portal berita. Menjadi pahlawan di negeri sendiri adalah impian, tapi menjadi pahlawan di negeri orang adalah kehormatan yang lebih besar. Sementara itu, di Jakarta, para pendukung Garuda perlahan meninggalkan stadion dengan langkah berat, namun tak sedikit yang masih bertahan, berdiri di pagar tribun, menatap kosong ke arah lapangan. Beberapa orang menitikkan air mata, bukan hanya karena kalah, tetapi karena bangga melihat anak-anak bangsa bertarung habis-habisan hingga detik terakhir. Malam semakin larut, lampu-lampu GBK perlahan mulai redup, tapi cerita tentang final ini akan terus terangkum dalam ingatan publik sepak bola Asia Tenggara, bahwa pernah ada malam di mana timnas Indonesia berjuang mati-matian di kandang sendiri, namun takdir membawa piala ke tangan Nguyen Chong Puong dan kawan-kawan. Di jalanan Jakarta, para supporter Vietnam yang datang merayakan kemenangan dengan tertib, mereka bernyanyi, membentangkan bendera merah bintang emas, merayakan kemenangan dengan tertib dan penuh hormat. Beberapa supporter Indonesia pun tampak ikut tersenyum, meski getir, mereka mengakui kehebatan sang lawan. Nguyen Chong Puong pun berharap suatu saat bisa kembali ke Indonesia, bukan sebagai lawan, tapi mungkin sebagai sahabat. Ia memuji atmosfer sepak bola Indonesia, supporter yang fanatik, stadion megah, dan permainan keras yang memacu adrenalin. Menurutnya, sepak bola Asia Tenggara akan semakin maju jika rivalitas ini terus tumbuh dalam semangat sportif. Di media sosial, ribuan komentar membanjiri akun Nguyen Chong Puong. Ada yang mengucapkan selamat, ada pula yang menyanjung. Tak sedikit juga netizen Indonesia yang dengan sportif memberikan ucapan selamat, mengakui keunggulan Vietnam di malam final. Ini membuktikan bahwa sepak bola tak hanya soal menang kalah, tapi juga tentang bagaimana saling menghormati di atas dan di luar lapangan. Kini, piala itu pun terbang ke Hanoi, di arah keliling kota, disambut ribuan rakyat Vietnam yang tumpah ruah di jalanan. Mereka merayakan gelar Piala AFF 2025 dengan sukacita, mengangkat nama Nguyen Chong Puong sebagai pahlawan, sang penentu, sang penyelamat mimpi, sang legenda hidup. Dan Indonesia, dengan luka yang masih membekas, menatap jauh ke depan. Mereka tahu bahwa perjalanan masih panjang, masih ada mimpi lain yang menunggu untuk diraih. SEA Games, kualifikasi Piala Asia, bahkan mimpi terbesar Piala Dunia, semua masih terbuka lebar untuk Garuda terbang lebih tinggi. Suatu hari nanti anak-anak bangsa ini akan kembali, dengan mental baja, dengan skuad yang semakin matang, dan dengan semangat membara yang tak pernah padam. Malam ini, Nguyen Chong Puong memang menaklukkan GBK, namun Garuda tak akan pernah padam. Mereka hanya sedang beristirahat sejenak, menyiapkan sayap untuk terbang lebih perkasa. Sampai jumpa di mimpi besar berikutnya. Tetaplah mendukung, tetaplah bernyanyi, karena suatu saat, Garuda akan kembali ke langit tertinggi, membawa piala pulang ke Ibu Pertiwi, dan mungkin di saat itu, GBK akan kembali bergemuruh, bukan dalam sunyi, melainkan dalam sorak-sorai kemenangan yang merayakan tuntasnya sebuah mimpi. Untuk saat ini, biarlah nama Nguyen Chong Puong tertulis sebagai pahlawan di final Piala AFF 2025, namun di hati rakyat Indonesia, Garuda tetap sang juara, juara sejati yang tak pernah mati semangatnya.